Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Tita Rahayu Luciana Hidayat. Kali ini aku akan sedikit berbagi pengetahuan tentang bagaimana sih cara kita peduli terhadap lingkungan. Nah, sebelumnya, apa itu peduli terhadap lingkungan? Peduli terhadap lingkungan adalah suatu tindakan yang selalu berupaya untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, apa saja sih jenis pencemaran lingkungan itu? Ada 3. Yang pertama, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, ada pencemaran air. Pencemaran air terjadi apabila air yang sudah bersih sudah tercampur dengan zat-zat lain yang berbahaya, baik disengaja maupun tidak. Air dapat dikatakan bersih, sehat, dan layak untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tidak berwarna, tidak memiliki rasa, tidak berbau, mengandung zat mineral tertentu, bebas zat beracun, terhindar dari kuman dan penyakit. Nah, ada pula faktor penyebab tercemarnya air adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampah. Telah kita ketahui bahwa membuang sampah sembarangan apalagi ke sungai itu tidak baik, teman-teman, dan membuat air sungai menjadi kotor, banyak virus maupun kuman. Tidak layak digunakan apalagi dikonsumsi. Selain itu, populasi hewan yang hidup di sungai tersebut akan terancam punah. Contohnya seperti ini, sangat-sangat tidak ramah lingkungan. Selanjutnya, faktor yang kedua ada industri. Tercemarnya air oleh limbah industri ini disebabkan karena limbah industri itu mengandung zat kimia yang berbahaya yang masuk ke sungai tanpa melalui pengolahan yang sudah ditetapkan. Nah, yang kedua ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah bercampurnya bahan kimia pada tanah sehingga dapat mengubah kealamian tanah. Pencemaran pada tanah lebih banyak ditimbulkan akibat kegiatan manusia yang berlebihan. Contohnya, penggunaan pestisida, kegiatan industri, maupun dari sampah atau limbah yang dibuang sembarangan. Contohnya seperti ini. Tidak ramah lingkungan. Selanjutnya, ada pencemaran udara. Pencemaran udara atau polusi udara itu dapat membahayakan makhluk hidup, terutama manusia, hewan, tumbuhan, maupun makhluk hidup yang lain yang butuh udara untuk bernapas dan hidup. Jika udara tercemar, akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup. Misalnya, kita menghirup udara yang penuh dengan asap. Apakah sehat? Tentu tidak. Sebagian besar pencemaran udara disebabkan oleh kegiatan manusia. Misalnya, kegiatan industri, asap kendaraan bermotor, maupun pembakaran hutan untuk kepentingan pertanian. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut, dapat diketahui berbagai pencemaran lingkungan. Untuk itu, kita harus berusaha peduli terhadap lingkungan dengan mencegah kerusakan dan merawat kelestariannya. Bagaimana sih caranya? Ada caranya. Yang pertama, kita mulai dengan hal-hal kecil seperti mengelola sampah. Mengelola sampah dengan cara menyediakan 2 jenis pembuangan, yaitu jenis pertama untuk sampah organik, yang dimana sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari sumber-sumber hayati yang mudah diurai oleh alam. Dan yang kedua adalah tempat sampah anorganik seperti sampah-sampah kertas, plastik, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar memudahkan apabila kita mau mendaur ulang sampah yang basah menjadi sampah kompos, pupuk kompos, maupun jenis barang dekoratif seperti ini dari sampah-sampah yang terbuat dari plastik. Yang kedua, mengelola air.
Teman-teman harus pandai menghemat air, gunakan secukupnya, dan selalu bersihkan tempat air agar tidak kotor. Dan jangan buang sampah atau limbah sembarangan ke sungai. Yang ketiga, penanaman pohon. Kita tahu di zaman sekarang udara semakin panas karena pohon-pohon sering ditebang demi kepentingan, sehingga kekurangan udara bersih. Mari kita coba sedikit-sedikit tanami halaman rumah kita dengan tanaman hijau atau mereboisasi lahan yang gundul agar kembali asri. Dan yang terakhir, kita lakukan kegiatan bersih-bersih seperti jumsih atau Jumat bersih bersama keluarga yang dilakukan rutin setiap seminggu sekali, atau ikut bergotong royong bersama masyarakat untuk membersihkan lingkungan kampung agar tetap bersih. Nah, dengan cara-cara tersebut merupakan kegiatan kita yang betul-betul peduli terhadap lingkungan. Masih banyak cara-cara lain yang bisa dilakukan, namun untuk memulai bisa diawali dari hal-hal kecil seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan cintailah lingkungan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.